Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya melalui Mesbah Doa ini kita akan mengalami kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai Mesbah Doa ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat saat dimana kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di Mesbah Doa pada malam hari ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau menyatakan hadirat-Mu yang nyata atas umat-Mu, atas semua kami yang mengambil bagian di Mesbah Doa ini ya Tuhan. Bahkan atas semua orang yang belum sempat mengambil bagian di Mesbah Doa ini. Kasih karunia-Mu berkuasa sepenuhnya Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai Mesbah Doa ini. Haleluya, amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu saudara naikkan pujian ini dari awal. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau
atas setiap jiwa-jiwa yang sedang menantikan-Mu. Hinayaralabasando, hinayaralamo, hiyaralabasando. Hiyaralabasande. Terima kasih ya Tuhan. Biar pada malam hari ini ya Tuhan, kasih-Mu boleh dialami oleh umat-Mu. Hiyanayaramasando. Mari sembah Tuhan saudara dengan suara-Mu, ucapan syukur-Mu. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyatakan kasih-Mu malam hari ini, Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, yang Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, yang Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
musik saja naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita berdoa dalam bahasa roh. Horata kara labase kara labasando. Horata kara labase. Kuriara labase kara labasando. Horata kara labasanda kara labase kara labase. Horabase kara labasande. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Horabase kara labadalabadalamo. Haleluya. Kami datang dengan kerinduan padamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama sekali lagi naikkan pujian ini. Nyatakan layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ajaib Tuhan setiap perbuatan-Mu. Ajaib Tuhan setiap kasih dan kebenaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh menikmati hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau berkata, kami gak pernah mau meninggalkan Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan yang memastikan kami boleh berhasil di dalam pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Dan Tuhan, biarlah malam hari ini kami juga boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan membuat pengenalan kami akan Tuhan bertambah-tambah dan membuat pribadi kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Kau membajak hati setiap umat-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di hati kami, benih itu boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ini waktunya Tuhan berbicara dan kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya mau bicara mengenai bagaimana hidup itu penuh dan mati secara kosong, saudara ya. Supaya kita bisa live full and die empty. Apa sih artinya hidup penuh dan mati secara kosong? Hidup penuh adalah artinya selama kita hidup kita mengeluarkan seluruh potensi atau talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk mengerjakan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jika kita hidup dengan penuh, maka waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dalam keadaan yang kosong. Kenapa kosong? Karena semua tidak ada lagi yang tersisa. Semua potensi, semua talenta, bakat sudah kita keluarkan selama kita hidup. Maka kita mati tidak dengan penyesalan, kita tidak akan mati dengan harapan yang belum terwujud, dan tidak akan mati dengan mimpi yang masih kita bawa, saudara ya. Karena apa? Selama hidup semua sudah kita keluarkan. Nah, ada fakta yang menarik Bapak Ibu. Sebuah riset yang mengatakan bahwa
kalau orang itu diperhadapkan dengan hari ulang tahun, yang usianya 30 tahun ke bawah, hasil risetnya adalah mereka senang dan menantikan hari ulang tahunnya. Nah, untuk yang 30 ke atas Bapak Ibu ya, itu dikatakan hasil risetnya mereka sudah tidak terlalu excited untuk dirayakan hari ulang tahunnya. Karena kalau yang masih muda mereka pengen dewasa, mereka pengen bisa dianggap. Nah, sedangkan yang di atas 30 tahun semakin kita bertambah, semakin kita menghitung berapa banyak sisanya saudara ya. Nah jadi khawatir akan usia itu nggak sepenuhnya buruk karena motivator terbaik adalah sesuatu yang pasti. Dan saya mau katakan sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kematian. Jadi seharusnya tahu suatu saat kita akan dipanggil Tuhan merupakan motivasi yang besar untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita menghasilkan sesuatu selama kita hidup. Dan saya nggak bicara mengenai, wah panjang umur semakin panjang semakin baik. It is not how long we live, bukan seberapa panjang usia kita, but what we produce with the life we have. Tetapi umur kita berapapun, pertanyaannya yang lebih penting adalah apa yang kita hasilkan selama kita hidup. Daripada hidup ratusan tahun tetapi hidupnya kosong, semua potensi tidak ada yang keluar. Lebih baik hidup seperti Yesus 33,5 tahun. Mungkin angka secara manusia itu angka yang sangat muda saudara ya. Jadi kalau saudara dan saya kita lebih dari 33,5 tahun, artinya kita dikasih bonus sama Tuhan. Ya, yang dapat bonus katakan amin. Nah, Yesus itu hidup sangat sebentar untuk masa sekarang kita hidup ya 33,5 tahun. Tapi dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Makanya waktu dia menghadap Bapa, waktu di atas kayu salib dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Apa yang udah selesai? Alasan Yesus lahir, alasan Yesus ada di muka bumi, itu yang sudah selesai. Dia mengerjakan semua perintah Bapa untuk hidup secara penuh dan mati secara kosong. Selama dia hidup, dia mengeluarkan semua potensi dan talentanya. Begitu sudah kosong, semua sudah keluar, Yesus sudah siap kembali kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus itu menghadapi kematian bukan dengan ketakutan saudara. Bukan dengan perasaan khawatir. Tetapi Yesus itu excited. Kenapa Yesus excited menghadapi yang namanya kematian? Karena dia tahu dia sudah selesai dan dia akan kembali kepada Bapa untuk menerima mahkota. Yang akan diberikan kepada Bapa untuk Yesus dan untuk setiap kita nanti pada waktu kita kembali saudara ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kematian saudara ya, ada sebuah quotes dari Myles Munroe yang menurut saya cukup bagus. Dia bertanya seperti ini saudara, di manakah tempat dari bumi ini yang tersimpan paling banyak harta? Nah, tentu jawabannya adalah di mana saudara? Di kuburan saudara ya. Kenapa dia katakan kuburan adalah tempat yang paling berharga, yang banyak potensi, mimpi, talenta, tempat yang mahal saudara. Karena ternyata banyak orang yang mati masih membawa mimpi mereka. Banyak orang yang mati masih membawa potensi, talenta, dan bakat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Jadi saudara kalau kita ke kuburan itu mungkin ada ratusan juta album yang tidak keluar saudara. Karena apa? Dia diberikan potensi tapi dia gak mau. Mungkin ada seharusnya restoran besar yang sangat terkenal yang harusnya berdiri. Tapi tidak jadi berdiri karena dibawa mati potensinya. Saudara nangkap maksud saya? Mungkin ada firman mungkin yang seharusnya keluar. Tapi mereka memilih untuk tidak menggunakan potensinya. Dan dibawa sampai dia mati. Gak bisa kita pungkiri banyak orang yang hidupnya kosong. Dan matinya penuh saudara. Hidupnya tidak dipakai maksimal. Hidupnya rata-rata. Hidupnya biasa-biasa aja. Nah kalau saya boleh masuk lebih dalam, biasa kalau kita ke kuburan, kita lihat apa sih saudara? Awas bilang setan ya. Apa yang biasa kita lihat yang pasti ada? Yang pasti ada adalah
Batu nisan, saudara ya, itu udah pasti ada. Nah, di batu nisan itu kira-kira kita lihat apa sih, saudara? Apa sih yang kita lihat di batu nisan? Ada, coba saudara sambil ketik ya, apa yang saudara lihat? Yang pasti ada nih, nama ya. Ada apa lagi? Tanggal lahir, tanggal kematian. Kalau dia orang Kristen ada salibnya, ada ayatnya. Kalau biasanya ya dari keturunan Chinese seperti saya, itu pasti ada yang ditinggalkan, disebut semua anak, cucu, menantu, semua disebut gitu ya. Yang berduka siapa aja, yang ditinggalkan siapa aja, seperti itu. Nah, tapi saudara tahu nggak, dari informasi yang ada di batu nisan, ada satu informasi yang paling penting, ada satu komponen paling penting yang ada di batu nisan. Kira-kira apa itu, saudara? Apakah saudara bisa tebak? Yang terpenting bukanlah nama, bukanlah kapan dia lahir, kapan dia mati, tetapi komponen yang paling penting adalah tanda strip antara tanggal dia lahir dan tanggal dia mati. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa strip itu yang paling penting? Karena tanda strip itu menandakan perjalanan dia selama dia hidup. Kalau saudara mau cari tahu orang ini menghasilkan apa, hidup meninggalkan apa, hidup melakukan apa, hanya ada di tanda strip antara dia lahir sampai dia mati. Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara, presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, lahir tahun berapa? Mungkin hanya sekian persen orang yang ingat. Meninggalnya tahun berapa? Mungkin sekian persen orang yang ingat. Tapi kalau saya tanya, apa yang sudah dia lakukan? Semua kita bisa menjawab. Indonesia merdeka pada waktu di bawah kepemimpinan beliau. Jadi yang paling penting itu adalah tanda strip apa yang seseorang itu hasilkan selama dia hidup. We are remembered by what we do while we live. Kita akan diingat orang berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Strip itu adalah apa yang kita hidupi, saudara, dengan saya saat ini. Karena kita masih ada di strip, belum selesai, saudara ya. Sebelum sampai ke garis finish, Tuhan masih selalu memberikan kita kesempatan supaya kita boleh melakukan hal yang bermakna, saudara. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa hidup penuh dan mati secara kosong? Saya mau kasih ilustrasi, saudara. Anggaplah saudara melihat satu buah pistol dengan satu buah peluru di dalamnya. Hanya satu peluru. Karena hidup kita tuh hanya sekali, saudara ya. Kalau kita udah meninggal, ya sudah selesai. Makanya saya katakan pistol dengan satu peluru saja. Nah, kita bebas mengarahkan peluru itu kemana aja. Pistol itu kita mau arahkan kemana aja boleh. Ada papan target yang disiapin sama Tuhan. Tapi saudara mau nembak ke situ boleh, enggak ke situ boleh. Nah, waktu saudara pikir, oke, saya mau tarik pelatuknya dan saya mau tembakan. Waktu kita tembakan, saudara ya, enggak ada yang bisa lihat jalannya peluru. Hanya pada waktu peluru itu sampai ke ujung, kita baru bisa lihat kena target apa enggak, jauh dari target apa enggak. Betul, saudara ya? Jalannya peluru yang begitu cepat itu menandakan perjalanan hidup kita, saudara. Kalau orang-orang yang sudah dewasa, apalagi yang ke arah senior, pasti sangat sependapat dengan saya. Kita itu tiba-tiba udah ada di sini. Wah, kenapa dulu saya tidak melakukan ini? Kenapa? Coba kalau dulu saya mengerjakan ini. Artinya apa, saudara? Begitu peluru sudah kena ke satu titik, baik itu target ataupun tidak, disitulah yang tinggal hanya penyesalan. Jadi kalau buat anak-anak muda yang mendengar malam hari ini dan kalian berkata, gue masih muda, masih panjang umur gue. Saya mau katakan, peluru itu berjalan tidak bisa dilihat oleh mata kita. Saya juga kalau ngelihat flashback dulu kayaknya masih SMP, masih SMA. Sekarang anak udah 2, saudara. Berjalan begitu cepat. Maka dari itu setiap hari mari kita arahkan hidup kita kepada target yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Nah,
Jangan kita hidup kosong dan mati penuh, tapi pastikan kita hidup dengan penuh dan mati secara kosong, saudara ya. Ini quotes dari Miles Monroe lagi yang sungguh bagus. Don't die old, die empty. Jangan mati karena sakit, jangan mati karena tua. Matilah karena kita sudah selesai mengerjakan perintah Tuhan. That's the goal of life. Itulah tujuan, alasan kita diciptakan Tuhan. Lanjutannya, go to cemetery and disappoint the graveyard. Artinya ya, kita boleh mati, suatu saat kita akan dikubur, tapi mari kita buat kuburan itu kecewa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sisa apapun dari kita. Semua potensi kita sudah keluar, saudara ya. Nah, saya mau sampaikan di sisa waktu ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita hidup penuh dan mati secara kosong, saudara. Yang pertama adalah live a life enjoying your creator. Kita harus terbiasa jalani hidup ini bersama dan menikmati pencipta kita. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jalani hidup ini bersama dengan Dia yang menciptakan kita. Kita harus belajar menikmati Tuhan. Kenapa kita harus belajar menikmati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita, mendapatkan kepuasan dari pencipta kita? Karena memang tidak ada yang bisa memberikan kita kepuasan yang benar-benar memuaskan kita selain Tuhan. Gak ada yang lebih puas daripada kita menghidupi hidup bersama dengan pencipta kita. Karena bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita, Dia punya rencana atas hidup kita. Jadi poin nomor 1 ini adalah habiskan hidup dengan Tuhan, maka hidup kita akan full, saudara. Di kisah penciptaan, coba sama-sama kita buka ya Kejadian 2 deh. Pak Anas boleh bantu saya bacakan Kejadian 2 ayat 5-7. Ini mengenai kisah penciptaan, saudara ya. Bagi demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, terima kasih. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia, tapi waktu itu awalnya manusia itu adalah benda mati, saudara. Waktu diciptakan pertama kali dari debu dan tanah, kita itu benda mati dan menjadi hidup pada waktu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, gimana sih caranya Tuhan menghembuskan nafas hidupnya? Jadi ketika Allah berkata Tuhan menghembuskan nafas hidup, deskripsi penggambarannya kalau dari bahasa Ibrani, kalau dari Indonesia kan dikatakan ke dalam hidungnya. Dari bahasa Ibrani yang diartikan itu adalah wajah Tuhan dihadapkan dekat dengan wajah manusia, berhadap-hadapan dengan jarak yang sangat dekat. Lalu dari mulut ke mulut nafasnya dia lepaskan, barulah manusia dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara bayangkan ini. Pertama kali manusia hidup. Pertama kali kita lahir, saudara ya. Waktu manusia itu membuka matanya, apa yang dia lihat? Adam sebagai manusia pertama kali dia membuka matanya, dia nggak lihat matahari, dia nggak lihat tumbuhan, dia nggak lihat binatang, tapi dia lihat kemuliaan Tuhan. Waktu buka mata, yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan itu sendiri, saudara. To behold the glory of God. Jadi kita ini adalah orang-orang yang terbiasa dan bisa behold the glory of God. Untuk memandang kemuliaan Tuhan. Nah, tapi kita tahu kisah berikutnya ada yang disayangkan, yakni manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Tuhan.
Tapi karena manusia didesain dari awal untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka pada waktu ada jarak antara kita dengan Allah, hati kita selalu haus akan sesuatu. Dan soalnya manusia selalu mengejar segala sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Mereka boleh dia berusaha mengganti Tuhan, mensubstitute Tuhan dengan, ya saudara bisa sebut semua dosa yang ada. Dengan seks bebas, narkoba, dengan pornografi, dengan apapun. Mereka boleh mencoba. Tapi hari ini saya katakan tidak pernah ada yang bisa mengisi selain daripada pencipta kita, yakni Tuhan Yesus. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka menikmati kenikmatan sesaat, tetapi waktu mereka sadar, mereka itu jauh lebih terpuruk dari sebelum mereka jatuh, saudara. Jadi memang kepuasan yang satu ini gak bisa diisi selain daripada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan juga berharap sama pasangan kita. Perhatikan baik, yang sudah menikah. Bukan tugas pasangan kita untuk memuaskan kita. Kalau udah dapat pasangan, khusus yang muda-muda yang belum menikah. Kalau dapat pasangan komplit saya Pak, komplit udah selesai. Saya mau katakan cuman Tuhan yang sanggup. Pasangan bukan untuk memenuhkan kita. Pasangan itu adalah seseorang yang justru harus kita limpahkan dengan kepenuhan kita. Apa maksudnya Pak? Pasangan kita itu harus kita isi dari hasil kelimpahan kita bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita penuh dengan Tuhan, kelimpahannya itulah yang kita berikan kepada pasangan kita. Jadi pasangan itu ada untuk diberikan kelimpahan dari kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan untuk kita tagih. Banyak keluarga hancur, pasangan yang bercerai, berpisah karena apa? Pasangannya dijadikan pemuas kebutuhan. Enggak cuma bicara seks, saudara. Mau cari suami yang kaya, supaya aku enggak kerja lagi. Saudara sadar enggak itu adalah awal dari sebuah tuntutan. Menikah aja belum udah ada tuntutannya. Saya mau begini supaya saya begini. Saya mau begini supaya saya tidak mengalami hal ini. That's why banyak rumah tangga yang tidak harmonis, saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara mengenai live your life for the purpose He has for you. Jadi kita harus mengikuti tujuan Tuhan untuk hidup kita, saudara. Yang harus kita kerjakan. Sekarang ini zamannya, saudara ya, kita udah terbiasa hidup dengan paket, saudara ya. Saudara bisa sebut deh semua paket yang ada deh, mau JNE, mau Tiki, mau Gosen, mau apapun. Zaman dulu ya tukang pos kalau dulu, saudara ya. Nah, mereka itu dikirim, diutus ke satu tempat untuk apa? Untuk menyampaikan barang, saudara ya, untuk menyampaikan sesuatu. Untuk mengirim sesuatu, deliver sesuatu. Sama seperti kita diutus sama Tuhan ke bumi. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita bawa dari sorga untuk kita lepas, untuk kita kirim, untuk kita bangun di muka bumi. Kita bisa mati kosong kalau selama kita hidup, apa yang kita bawa dari sorga, dari Tuhan, kita sampaikan di bumi. Coba saya ambil contoh, saudara ya, petugas, misalnya aja nih, misalnya petugas JNE misalnya. Dia ditugaskan pagi-pagi hari bawa barang, bawa banyak barang, semua pergi, disupport semuanya, kendaraan, seragam, makan, minum, disupport dari kantor. Tapi waktu dia malam pulang ternyata barangnya masih banyak. Barangnya masih banyak, bahkan gak ada yang diantar. Saya mau tanya, kira-kira sampai kantor diomelin apa enggak, saudara? Pasti diomelin. Ngapain aja kamu seharian pergi mondar-mandir, tapi kamu gak kirim apapun. Saudara, kejar itu panggilan. Amin. Uang, famous, rumah, itu semua bonus dari Tuhan. Orang yang kejar materi, orang yang selama hidup mengejar materi, saya khawatir waktu dia pulang ke sorga, meskipun dia percaya Tuhan, dia ke sorga, tapi saya khawatir dia nggak nyaman ada di sorga. Kenapa? Karena apa yang mereka sanjung tinggi di bumi, apa yang mereka cari mati-matian di muka bumi, apa yang mereka utamakan di bumi, saya cari emas Pak, emas saya banyak, iya, tapi pada waktu sampai ke surga,
itu adalah hal yang akan kita injak setiap hari. Karena dikatakan jalannya pun dari emas. Karena apa yang diutamakan sorga beda dengan apa yang manusia utamakan di muka bumi. Pasti gak betah. Beda budaya. That's why saya katakan selama kita belum menyentuh garis finish, mari kita selaraskan hidup kita dengan maunya Tuhan. Jadikan penting apa yang Tuhan jadikan penting. Amin saudara. Jadi harta itu bukan goal saudara ya. Harta itu bukan goal saudara ya. Harta itu adalah alat. Perhatikan baik. Harta itu bukan goal, harta itu adalah alat untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pak, semua pelayanan butuh uang, betul. Nolong orang miskin juga butuh uang. Kalau kita anggap itu penting, nih perhatikan. Memang butuh uang, saya juga tahu. Tapi kalau kita anggap uangnya itu penting, waktu kita diberkati, dan waktu Tuhan suruh kita berkati orang, apa yang terjadi? Ya kita terlalu sayang sama uangnya. Akhirnya kita menyimpang dari Tuhan, karena hal yang dikejar beda sama yang Tuhan kejar. Saya jelaskan bedanya alat sama goal. Saya katakan uang, berkat itu adalah alat, bukan goal. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Kalau petugas JNE misalnya ditugaskan antar barang. Jauh. Lalu kurirnya bilang begini, bos, ini mah kalau saya jalan kaki, kalau di RGB nih, kamu antar seluruh barang di RGB, jalan kaki masih bisa meskipun lumayan. Masih bisa. Tapi kalau udah mulai sampai ke Alam Sutra, Gading Serpong, suruh jalan kaki, ya bisa aja. Tapi pasti banyak orang yang komplain. Lama barangnya. So si kurir ini bilang, bos, boleh gak kasih saya motor? Simple. Dari kantor pasti akan diberikan kendaraan. Karena buat perusahaannya yang penting adalah apa? Barangnya sampai. Mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik apa kek, goalnya pokoknya barang ini harus sampai. Sekarang mungkin saudara sudah dipercaya barang-barang yang kecil. Sekarang orang beli juga, kan ada yang beli TV, beli kulkas, beli banyak hal. Lalu kurir yang sama bilang begini sama bosnya, bos, ini kalau motor gak bisa cuma nganter satu nih bos. Waktu saya masih banyak, seharian masa cuma nganter satu, nganter dua. Boleh gak kasih saya mobil supaya saya bisa kirim ke banyak tempat. Dan percayakah saudara bahwa si kantor perusahaan ini pasti akan kasih mobil. Yang penting barangnya sampai. Nah, kalau barangnya udah dikasih motor, udah dikasih mobil tapi gak diantar, ya saudara tahu apa yang akan terjadi ya. Pasti akan diambil dong, itu kan fasilitas. Diambil sama perusahaan. Kamu gak lagi dapat akses ke motor maupun mobil. Kenapa? Karena kamu udah dikasih motor, dikasih mobil. Barangnya gak ada yang sampai. Semua itu alat. Semua alat yang kita butuhkan, uang dan lain-lain. Itu bagian bos, saudara. Itu big boss punya urusan. Tugas kita adalah apa? Deliver apa yang kita punya dari bos. Saudara dan saya adalah kurirnya. Kita harus mengantar dan mengeluarkan apa yang Tuhan punya melalui hidup kita. Apa motornya? Apa mobilnya? Enggak penting. Yang penting barangnya sampai. Jadi jangan sampai kita tertawan dengan alatnya. Jangan sampai kita tertawan dengan motornya, dengan mobilnya. Tapi kita harus pastikan barangnya sampai. Contoh gini saudara ya. Mungkin ada perusahaan yang perusahaan delivery yang premium saudara ya. Ya kan saudara tahu beda. Mau pakai DHL harganya beda. Mau pakai Tiki harganya juga bisa beda. Tergantung pelayanannya. Let's say saya analogikan ke dalam hidup kita. Ada kurir yang sangat bagus bisa dipercaya. Naik terus dari motor bebek ke motor yang lebih besar, endingnya dipercayakan sama big boss, dapat Ducati saudara misalnya tuh ya, sekalian motor sport keren banget karena dia bisa dipercaya. Tapi suatu saat, suatu hari orang kurir ini yang dikasih motor sport, motor bagus, dapat orderan, tolong antar Hansaplast dari RGB ke Residence One.
Deket banget tuh. Tapi karena dia tertawan, dia bilang begini, aduh bos, ini yang diantar cuma nahan saplas nih, harganya murah. Kalau saya antar naik motor saya, bensinnya aja jauh lebih mahal. Mulai hitung-hitungan saudara. Padahal sekali lagi, dari sisi bos, mau motornya apa kek, yang lebih penting apa saudara? Barangnya sampai. So please, make what matters to God matters to us. Don't make things that are unimportant to God important to us. Buat apa yang penting bagi Tuhan, penting bagi kita. Jangan buat apa yang gak penting buat Tuhan, penting buat kita. Yohanes 4 ayat 34 bilang begini, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus bilang inilah yang memuaskan hidupnya. Inilah yang membuat hidupnya Yesus menjadi penuh, jadi lengkap, menjadi utuh. Apa itu? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi waktu kita diangkat Tuhan, kehidupan kita diangkat Tuhan, jangan kita tertawan dengan alatnya saudara. Jangan anti untuk kembali ke tempat di mana kita belum diangkat Tuhan. Untuk melakukan sesuatu di sana. Untuk memberikan hidup kita menjadi berkat di sana. Oh saya udah sini sekarang. Kalau yang terlalu rendah biar yang lain aja. Saya udah terlalu besar. Saudara, buat Tuhan, motor mobilnya itu bonus untuk kita. Buat Tuhan selalu. Yang Dia pentingkan adalah apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya bisa sampai ke tempatnya. Nah, ilustrasi lain, kursi. Suatu saat kursi pasti rusak saudara. Kursi gereja misalnya tuh, kursi jemaat. Kursi pasti rusak dengan dua cara. Satu, rusak karena dipakai. Saya mau tanya saudara, yang buat kursi, kalau kursinya rusak karena dipakai, dia bukan sedih saudara, dia puas. Wah akhirnya memang masanya sudah berlalu, harus rusak, nggak apa-apa karena rusaknya dipakai. Tapi masalahnya ada juga yang bisa membuat kursi rusak itu dengan cara simpen aja dalam gudang sekian lama. Nah, pembuat kursi waktu melihat kursinya rusak karena tidak dipakai, disitulah dia akan merasa sedih. Karena rusak dipakai sama rusak nggak dipakai, bedanya luar biasa. Nah, saya mau pastikan, saudara, saya mau ajak saudara, kita semua sudah ditebus Tuhan dengan harga yang sangat mahal. Saya mau ajak saudara, mari pada waktu kita kembali ke sorga, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita buat Tuhan berkata demikian, aku puas menebus kamu karena kamu kembali kepadaku, karena kamu membiarkan kamu dipakai oleh kerajaan sorga. Aku puas nebus kamu. Saudara, Tuhan gak mungkin menyesal menebus manusia. Tuhan tidak akan pernah menyesal. Ini bicara mengenai kepuasan Tuhan. Orang yang selama hidupnya bahkan gak mau kenal Tuhan pun, Tuhan ya, dia memang sudah melakukan tugas Bapa. Tapi untuk kita orang percaya, kalau kita menggunakan hidup kita, kita hidup dengan penuh dan mati secara kosong, itu yang membuat Tuhan waktu menyambut kita di sorga nanti, aku puas tebus kamu. Karena kamu mengizinkan hidup kamu, aku pakai, kata Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi hidupi hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah live your life to leave a legacy behind. Tinggalkan warisan di belakang, saudara. Orang tua yang kaya, waktu mati kita tahu harta tidak dibawa. Tapi kepuasan orang tua yang mati adalah ketika bisa kasih warisan kepada anaknya. Karena udah gak bisa kasih wejangan lagi, udah gak bisa menasihati lagi. Kalau udah mati gak bisa menasihati. Tapi minimal ada warisan yang bisa dinikmati oleh keturunannya. Nah, puas kalau kita ninggalinnya warisan, bukan utang saudara ya, karena hutang pun bisa diwariskan. Nah, apa hal pertama yang kita terima? Saya mau tanya, apa hal pertama yang kita terima waktu kita lahir ke bumi? Apa yang pertama dikasih sama orang tua kita?
Yang mungkin baju aja belum dikasih. Kita untuk sekarang ya rata-rata kita bisa tahu anak dalam kandungan itu laki atau perempuan aja mungkin di bulan keempat, bulan kelima. Jadi kalau ngomongin baju, ya baju akan disiapin setelah 4 bulan, setelah 5 bulan. Nah, pertanyaan saya bahkan jauh dari sebelum itu, apa yang bisa kita terima sebelum lahir? Jawabannya adalah kita disiapin nama, saudara ya. Kalau dia laki ini namanya nih, saya udah siapin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita udah disiapin duluan jauh sebelum lahir adalah nama, saudara ya. Kepake apa enggak belakangan, tapi orang tua selalu nyiapin kalau laki anaknya siapa namanya, perempuan namanya siapa. Maka hal ini juga harus kita tinggalkan waktu kita kembali ke sorga. Apa itu? Nama. Nama yang udah dipikirin orang tua dari jauh-jauh hari, jangan bawa nama kita dikubur, saudara ya. Bikin nama kita bisa menjadi warisan. Bikin orang tahu dan kenal kita. Tapi jangan tahu dan kenal kita karena yang jahat, saudara ya. Bikin 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Siapa itu saudara, siapa itu saya? Mungkin orang yang mengubah Indonesia, contohnya seperti Soekarno-Hatta, saudara. Sudah berapa lama mereka meninggal, tetapi nama mereka tetap diingat dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Ini poin saya. Waktu orang menyebut nama saudara dan nama saya, karena membekas sesuatu hal yang baik dan yang positif yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yesus, nama yang paling dahsyat di muka bumi. Sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, saudara. Sampai sekarang namanya masih diingat orang. Nama Yesus ditinggalkan di bumi dengan membuat orang takjub, saudara. Alkitab bilang dialah nama di atas segala nama, yang kepadanya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, mereka rendahkan diri mereka, datang bertobat cari nama Tuhan. Maka aku mendengar seruan mereka dan pulihkan negeri mereka. Nama Yesus nama yang luar biasa, saudara, amin. Nama Tuhan ditinggalkan sebagai warisan bagi saudara dan saya. Yesusnya secara fisik udah gak ada. Tapi kalau kita mengalami kesulitan, nama Yesus masih bisa membawa kita keluar dari setiap persoalan. Yesus secara fisik udah gak ada. Tetapi waktu kita mengalami peperangan rohani, nama Yesus masih bisa mengusir setiap kuasa-kuasa jahat. Saya berharap nama saudara dan nama saya pun punya makna meskipun telah lama kita meninggal, saudara. Amin. Kita harus meninggalkan jejak kita di bumi. Bumi harus tahu dan ingat kalau pernah ada saudara dan saya yang merubah sesuatu yang positif dalam hidup kita. Tinggalkan legacy. Izinkan Tuhan memakai hidupmu dan hidupku untuk berdampak, untuk menolong orang lain. Ya apapun yang Tuhan mau, biarlah Tuhan melakukannya melalui hidup kita. Amin, saudara. So let's live full and die empty. Sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan sekali lagi, saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai. Tetapi Roh Kudus, aku berdoa biar Engkau terus bekerja di dalam hidup kami, menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Comfort us Lord. Dan aku berdoa supaya kebenaran firman ini tidak hanya lalu begitu saja, tapi boleh tinggal di dalam hidup kami dan mentransformasi pola pikir kami, cara bicara kami, perilaku kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup ada potensi yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dan kami gak mau hidup kami lalu begitu saja. Kami mau hidup dengan penuh Tuhan. Kami mau keluarkan setiap potensi kami. Dan dengarkan saudara, tidak peduli berapa usiamu saat ini, selama kita belum sampai ke garis akhir, selalu ada kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk bisa mengeluarkan potensi kita. Pastikan orang menikmati Tuhan pada waktu mereka bersama dengan kita. Pastikan hidup kita boleh berdampak dengan skala yang tidak harus terlalu besar, tapi minimal hidup kita berdampak. Bisa besar, puji Tuhan. Tapi yang penting jangan sampai kita diam dan kita mati dengan penuh. Kita mau hidup dengan penuh dan mati secara kosong. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kebenaran firman ini boleh mengubah setiap hidup umat-Mu. Dan aku juga berdoa untuk setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku berdoa yang sedang sakit, bilur-bilur Yesus mengalir dalam tubuh mereka. Setiap sakit yang ada tidak pernah didesain Tuhan untuk membawa kami pergi dari dunia ini. Kami berdoa supaya kesembuhan yang datang daripada Tuhan tergenapi atas setiap kami yang sakit, baik di rumah sakit. Manusia boleh berkata ini sakit yang berat, sakit yang impossible. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dan kami menantikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Setiap orang yang sakit akan bisa kembali hidup dengan normal. Setiap organ tubuh yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Aku berdoa Tuhan, pulihkan. Sehingga kami boleh kembali hidup normal dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, bukan hanya sembarang pekerjaan, tetapi panggilan yang Tuhan tetapkan itu yang boleh kami kerjakan, itu yang kami hidupi. Sehingga kami hidup dengan penuh, kami mengeluarkan potensi kami di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, potensi kami boleh keluar Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami menghidupi pekerjaan Tuhan dalam hidup kami gak akan pernah mengalami kekurangan. Setiap mereka yang belum mempunyai kendaraan, rumah pribadi, aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kami kemampuan untuk boleh mengontrol hidup kami, bisa mengontrol berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh mengeluarkan, kami boleh mengatur keuangan kami dengan baik, kami boleh mengatur keuangan kami dengan penuh hikmat Tuhan. Sehingga kepercayaan Tuhan dalam hidup kami terus bertambah-tambah. Yang membutuhkan pasangan hidup, aku berdoa Tuhan, berikan pasangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan, yang akan membawa hidup kami, mengelevate hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami gak mau sembarang pilih yang akan hanya membawa kami turun dan jauh daripada Tuhan. Tapi kami mau pasangan yang bisa membawa kami, yang sama-sama saling menopang hidup satu dengan yang lain, dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sedang berusaha untuk menjual sesuatu, kendaraan, rumah, aset mereka juga aku berdoa berikan dengan pembeli yang tepat, dengan harga yang terbaik. Tuhan, Engkau yang punya kehidupan kami. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, mungkin ada banyak doa-doa lain yang belum hamba mengucapkan, belum hamba mendoakan, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala jawaban bagi setiap umat-Mu. Mereka yang membutuhkan pertolongan, biar mereka bisa menikmati dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Berikan kami semua Tuhan, hikmat di dalam memilih, di dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya semua keputusan yang kami ambil datang daripada Tuhan. Semua keputusan yang kami ambil menyenangkan hati Tuhan. Semua keputusan yang kami ambil tidak membuat kami celaka, tidak membuat keluarga kami celaka, tapi membawa perlindungan dan damai sejahtera. Aku berdoa bagi setiap keluarga yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi imam yang agung atas rumah tangga kami. Suami dan istri, harmonis Tuhan hubungan kami. Aku berdoa untuk para suami, mereka boleh berfungsi sebagai imam. Para istri boleh berfungsi sebagai penolong. Anak-anak mereka hidup penuh dengan takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan firman Tuhan. Dan setiap anak-anak menaruh hormat kepada orang tua mereka. Keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Hubungan anak dengan orang tua kembali baik. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan hampiri setiap umat-Mu. Tegur kami, bawa kami. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biar melalui kami mereka mengenal Tuhan. Biar Tuhan boleh menjamah hati mereka, lembutkan hati mereka untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup-Mu, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.